Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reading. Apa kabarnya kamu? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan baca-baca lagi, namun Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum, bukan pribadi atau personal, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Santai aja, ambil yang positif, buang yang negatif. Di penghujung bulan seperti biasa kita akan baca tentang prediksi bulan berikutnya. Jadi kita akan baca tentang sebuah tema yang akan terjadi kepadamu di bulan September. Apa yang akan terjadi kepadamu di bulan September, ya? Dan yang kepingin personal reading buat energi yang lebih fokus hanya untuk kamu, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, ya. Dan teman-teman juga yang mau beli buku, mau beli kartu, mau beli alat pembacaan, dan Sora sambil jelasin ya, bahwa produknya Sora, gelang di sebelah sini yang selalu Sora pajang ini sekarang kondisinya sudah stoknya kurang dari 10. Teman-teman yang mau beli silahkan, berhubung masih ada, karena sepertinya Sora tidak restock, karena kalau mau restock pun harus ada minimum ambil barang yang sangat banyak ya, harus lusinan. Jadi kalau cuma 1-2 nggak terpenuhi. Nah, ini tugasnya untuk membersihkan energi-energi negatif dari dalam diri, jadi membawa positivity untuk cakra-cakra kamu ya, membawa ketenangan. Dan juga di sini kalau Sora lihat juga buat bantu grounding, udah Sora programin. Ini batunya import ya, dan tidak dijual terpisah, dia dijual sepasang. Ada bintang sama bulan, bintang untuk melambangkan adanya perubahan ya, masa depan, harapan, bulan perubahan. Dan kamu juga bisa beli di Tokopedia. Kalau di Tokopedia lebih mahal ya, karena ada komisi dari Tokopedia yang dipotong. Silahkan dibeli selagi masih ada. Ini cantik banget dan sudah diprogram. Banyak yang udah beli teman-teman. Yang udah beli udah tulis fungsinya juga. Ada yang lebih tenang, ada yang lebih positif dan sebagainya. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi kepada kamu di bulan September. Pembacaan akan aspeknya luas ya. Jadi bukan cuman aspek percintaan, bisa juga aspek kehidupan pribadi, bisa juga aspek keuangan atau pekerjaan dan sebagainya. Tolong diterapkan sesuai dengan posisinya masing-masing, oke? Nah, oke. Kita lihat dari horseshoe dulu ya teman-teman. Sepertinya bulan September ini akan menjadi bulan yang membawa keberuntungan tersendiri untuk kalian yang menontonnya. Ya, akan ada keberuntungan yang datang. Mungkin ada hal-hal yang selama ini tidak pernah kalian duga akan bisa kalian dapatkan. Ada keberuntungan-keberuntungan yang kalian dapatkan gitu ya di bulan September. Jadi ada sesuatu yang cukup manis ya di bulan September karena adanya keberuntungan. Entah itu dalam percintaan, entah itu dalam keuangan, entah itu dalam kehidupan kamu ya. Nah, ini ada 8 ya. Success assured with good plans and hard work. Nah, keberuntungan itu bisa saja adalah suatu hasil dari yang namanya kesuksesan karena adanya perencanaan yang jelas gitu ya, dan kerja keras ya. Jadi kesuksesan ini ya, kalau Sora lihat ini ada kemungkinan besar di dalam area pekerjaan kamu ya. Mungkin ada yang hasil akhirnya kalian yang punya usaha, mungkin di bulan September usaha kalian mulai menunjukkan sebuah hasil yang lebih positif gitu ya. Ada keuntungan atau ada profit yang lebih banyak. Lalu ada juga yang mungkin di sini ada investasi, investasinya mulai ada hasil ya, atau ada yang punya pekerjaan, ada yang punya project atau sebagainya. Itu mulai ada kayak peningkatan lah gitu ya teman-teman atas kerja keras kalian gitu ya. Nah, jadi ini adalah seperti sebuah telur. Jadi segala sesuatu tuh harus dipersiapkan, dierami sehingga nanti dia akan ada sesuatu yang apa namanya berhasil gitu ya. Nah, tapi ini juga merupakan suatu syarat gitu ya, bahwa keberhasilan itu ya kalau kalian nggak pernah merencanakan apa-apa, kalau kalian tidak pernah cukup berusaha keras, itu mungkin saja tidak terjadi dalam kehidupan kamu ya teman-teman. Nah, lalu ini adalah juga mungkin bukan cuma kesuksesan dalam segi kerjaan ya. Misalnya contoh kamu udah lama mempersiapkan untuk liburan, atau mungkin sudah mempersiapkan membiayai orang tua kamu liburan atau naik haji atau apa gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang akhirnya bisa terbayar dan terwujud di bulan September ya. Itu mungkin banget ya teman-teman. Nah, tapi di sini juga ada energi keseimbangan di mana akan mungkin ada sesuatu yang mengecewakan kamu di dalam suatu relasi. Ini belum tentu dalam percintaan ya.
Mungkin saja pasangan kamu di dalam percintaan, atau kalaupun kamu mungkin masih sendiri, mungkin ada teman kamu, kan di sini in a friend or lover. Jadi dalam relasi kemungkinan besar teman atau pasangan mungkin ada yang membuat kamu kecewa, ya. Ada ekspektasi yang mungkin tidak terwujud, ya. Kalau Sora lihat di sini, ya, ada ekspektasi yang mungkin kamu harapkan mereka berikan, ternyata tidak bisa mereka berikan, atau ternyata mereka tidak seperti apa yang kamu pikir, kamu harapkan gitu ya, itu mungkin. Atau ada janji dari mereka yang tidak bisa terpenuhi yang membuat kamu kecewa, karena kekecewaan itu kan adanya di dalam perasaan kita, jadi adanya kegagalan bertemu dengan ekspektasi gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini bisa jadi satu pembelajaran bahwa memang tidak mudah gitu ya untuk membuat diri kita itu jadi bijaksana. Tapi ini adalah salah satu bulan pembelajaran untuk kita tetap bisa mengukur bahwa kita itu tidak bisa selamanya mengharapkan orang lain, ya. Makanya yang namanya ekspektasi itu harus kita sendiri yang atur gitu ya. Bahwa ya memang manusia itu tempatnya salah, tempatnya kurang gitu ya. Jadi mungkin sekali akan ada kegagalan atau ada hal yang mungkin mereka tidak sesuai dengan yang kita mau. Nah, pembelajarannya apa? Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Kalau ada hal yang mengecewakan gimana? Ya, respon kita gimana? Apakah kita akan marah? Apakah kita akan bermusuhan? Apakah kita akan pergi meninggalkan? Atau di sana ada pembelajarannya sebenarnya? Mungkin ada proses di sana. Kamu belajar sabar, kamu belajar mengerti. Orang itu juga mungkin belajar dari kesalahan yang dia buat. Jadi di balik sebuah kesalahan dan kekecewaan teman-teman, ada pembelajaran bagi pelaku ataupun bagi korbannya. Itu yang mungkin terjadi ya. Dan ingat ya, di 9 kartu ini belum tentu ke-9-9-nya kamu dapat ya teman-teman. Gitu loh, mungkin ada cuma 1 atau 2 kartu ya. Lalu di sini ada spiritual love ya. Nah, ini sangat mungkin sekali ya. Kalian yang punya hubungan percintaan mendalam secara spiritual itu akan ada proses lebih dalam gitu ya, mempelajari cinta secara spiritual ini. Mungkin ada momen-momen pembelajaran yang lebih dalam ya. Ada yang mungkin di sini kalau aku lihat, Sora lihat mungkin ada yang menjadi lebih bijak, ada yang perjalanan cintanya membawa lebih banyak pendewasaan secara spiritual, membawa lebih banyak kepada meditasi. Kalau Sora di sini kebijaksanaan sih, ya. Jadi seharusnya di bulan September cinta kamu dengan seseorang, ya, hubungan cinta kamu terhadap seseorang itu akan masuk ke ranah yang lebih spiritual daripada keduniawian, gitu ya. Dan sebenarnya spiritual love itu tidak cuman area di dalam percintaan dengan pasangan aja sebenarnya ya. Cinta itu kan areanya luas. Kita dengan orang tua, kita dengan keluarga gitu ya, kita dengan sahabat kita, kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, bagaimana mencintai secara spiritual, bagaimana mencintai kita perkembangan secara spiritual itu sendiri. Lily juga sering sekali dihubungkan dengan ketulusan, teman-teman. Ya, Lily itu sering dihubungkan dengan ketulusan, ya, kedewasaan, sering juga dihubungkan dengan orang tua, ya. Kalau di kartu Lenormand. Nah, orang tua tuh artinya apa? Sosok yang bijaksana. Jadi bisa saja ini ngomongin bagaimana cinta kamu dengan orang tuamu, hubungan kamu dengan orang tuamu, hubungan kamu dengan leluhurmu, hubungan kamu dengan kakek nenekmu yang di atasmu gitu ya. Nah, mungkin saja teman-teman, hubungan kamu dengan mereka itu mempengaruhi hubungan percintaan kamu, ya. Sora pernah dapat salah satu case yang Sora masih sangat ingat ya. Ada seorang perempuan gitu ya, pada saat waktu itu dia mengeluhkan kepada Sora bahwa percintaannya dia itu mengalami kayak kok susah dapat jodoh, kok susah ini, susah itu, lalalala gitu loh ya. Nah, akhirnya setelah dikorek lebih dalam, ternyata baru diketahui bahwa dia itu memang punya masalah dengan sosok ibunya. Ya, dia tidak punya kedekatan dengan ibunya, dia juga mengalami relasi yang kurang baik dengan ibunya gitu ya, teman-teman, intinya seperti itu. Dan dia masih ya memang mungkin ya, let's say orang tuanya juga ibunya belum tentu benar gitu ya, mungkin ada kesalahan juga gitu ya. Sora lupa cerita detailnya ya, tapi tetap sebagai seorang anak ya ada pembelajaran di sana. Kita juga punya karma ya, kenapa kita dilahirkan menjadi anaknya seseorang itu. Jadi gini teman-teman, di konsep kalau kamu mempercayai yang namanya konsep ada yang namanya past life, ada karma ya, kita bertemu dan ditakdirkan untuk menjadi anaknya siapa, itu juga kan bukannya serta-merta random ya, ada alasannya, ada karma juga di sana. Nah,
Harusnya ada pembelajaran di sana. Ya, harusnya mungkin ada hutang karma atau ada sesuatu dari masa lalu yang hanya kita sendiri yang paham, yang menjalani untuk memahami kenapa kita mengalami orang tua yang challenging atau sulit seperti itu. Ada tantangan lah bahasanya. Ya, jadi memang PR-nya dia adalah harus memperbaiki hubungan dia dengan orang tuanya, dengan ibunya khususnya. Karena teman-teman, ibu juga adalah secara garis besar jalur secara spiritual, ya. Kak, aku nggak ada orang tuanya, aku udah nggak ada ibu aku, gitu ya. Dari kecil ibuku udah nggak ada, ibuku udah pergi atau ibuku udah meninggal atau apapun itu. Teman-teman, ibu itu adalah simbolis orang yang men-taking care kita. Kalau kamu besarnya sama nenekmu, sama bibimu, sama ommu, sama kakekmu, sama ayahmu, tapi tetap aja dia jadi ibu, gitu loh. Sosok yang menjaga, menurturing gitu ya teman-teman. Karena memang ibu itu adalah jalur secara spiritual. Jadi teman-teman, tilik kembali untuk kalian yang mungkin punya masalah dengan jalur relationship kalian gitu ya. Itu juga atau jalur spiritual kalian. Silahkan tilik kembali bagaimana hubungan kalian dengan sosok ibu di dalam hidup kalian ya. Karena ingat, dari yang Sora pelajari ya, ibu itu adalah jalur secara spiritual, ayah adalah jalur secara materialis gitu ya, secara keuangan, keberkahan hidup gitu ya. Makanya beberapa orang yang ada lagi di case lain, kalau nanti Sora ceritain jadi panjang, shortcut story adalah kalau orang yang punya masalah dengan ayahnya atau sosok ayahnya dalam hidupnya, itu bisa saja menjadi punya masalah dalam mencari keuangan. Sora pernah punya case seseorang seperti itu ya. Anaknya temen gitu ya, ya itu yang terjadi gitu ya. Jadi semenjak dia ribut sama bapaknya, nggak cocok sama bapaknya, keuangan dia berantakan ya. Dia jauh dari kata sukses gitu ya, padahal sebelumnya dia banyak keberhasilan. Itu maksudnya Sora. Jadi hari ini ada pembelajaran, perbaiki hubungan kamu dengan orang tua kamu ya. Apalagi kalau kamu pingin baik secara spiritual atau cinta secara spiritual. Karena ingat, selalu ada kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu ya. Tidak disebut di bawah telapak kaki ayah, bukan karena ayah tidak berarti, karena dia itu punya tugas yang lain gitu ya. Itu dari yang Sora pelajari. Teman-teman boleh menambahkan atau mengoreksi, silakan di kolom komentar. Sora bukan yang paling tahu, saya hanya berbagi yang saya tahu. Oke? Jadi di sini jangan ada yang bilang Sora so tahu apa lalalala gitu ya. Kita sama-sama belajar. Oke? Dan teman-teman di sini banyak dari kalian yang mungkin sudah lama mendengar ya. Teman-teman sudah lama berharap mendengarkan kabar atau komunikasi dari seseorang ya teman-teman. Dan Sora cuma bisa bilang bahwa teman-teman di sini ada terjadi dua kemungkinan. Ada yang memang berhasil mendapatkan kabar atau hal-hal yang positif datang ya, berita yang mungkin sama ini sudah kamu tunggu dari orang itu ya. Tapi di sini juga banyak yang mohon maaf mungkin mengalami kecewa. Karena apa? Kabar berita yang ditunggu tidak datang, komunikasi yang diharapkan tidak datang gitu ya. Teman-teman, kalau itu memang tidak datang kepada kamu gitu ya, itu mungkin ada hubungannya dengan kekecewaan di sini ya teman-teman. Bahwa ini sebenarnya ada satu pembelajaran bahwa saatnya kamu mungkin fokus untuk mengikhlaskan, fokus untuk lebih melembutkan hati, fokus untuk lebih memperdalam spiritual kamu. Itu satu ya. Kedua, karena mungkin saja ada not di sini teman-teman, ketika apa yang kamu tunggu itu untuk datang gitu ya, entah itu berita lah, kabar, barang yang mungkin kamu tunggu dia nggak datang-datang, itu bisa saja karena memang hubungan kamu dengan orang tersebut itu memang mungkin saja punya hal-hal yang kurang baik. Entah perencanaan yang kurang baik, entah hal-hal yang direncanakan juga belum jelas gitu ya. Atau di sini ada satu ikatan. Nah, ikatannya di sini bisa saja ikatan adalah adanya rintangan atau tantangan ya. Memang hubungan yang mungkin banget banyak rintangan atau tantangan dari internal antara kamu dengan orang tersebut atau antara kamu dengan orang lain gitu ya. Di sini ya. Jadi ada suatu ikatan gitu ya, ada sumbatan di sini. Nah, ikatan tersebut, ada halangan tersebut bisa jadi teman-teman memang menandakan bahwa itu adalah suatu akhir. Ya, memang hubungan itu memang tidak baik untuk dilanjutkan. Lebih bagus memang orang itu nggak datang bawa berita untuk kamu ya, atau memang hanya penundaan, bahwa kemungkinan besar bisa nggak di masa depan orang itu datang atau berita itu datang. Itu sangat mungkin ya. Karena apa?
Di sini kita tidak tahu. Yang kamu bisa tahu jawabannya, memang itu adalah sebuah penundaan dia datang, atau itu memang artinya itu sudah berakhir gitu ya, memang dia tidak akan datang atau enggak. Itu hanya bisa kamu dapatkan ketika kamu menjalankan praktek spiritual. Banyak berdoa, banyak bermeditasi, ya, banyak pengembangan diri. Kenapa? Karena di sini mungkin saja orang tersebut juga tidak datang memberikan kamu kabar, karena di sini banyak sekali masalah yang sedang dia hadapi, ya. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa kalau saja orang itu datang, teman-teman, ya, hanya akan membawa suatu masalah dalam tanda kutip untuk kamu, sesuatu hal yang belum tentu baik untuk kamu. Teman-teman, kadang-kadang kita itu tidak terjadi sesuatu yang kita pikir itu adalah sesuatu hal yang nggak baik. Ternyata mungkin saja itu sesuatu yang ujungnya itu sebenarnya baik gitu. Paham nggak maksudnya Sora? Kayak kemarin Sora ada satu trip ya, yang harusnya pergi jalan gitu ya, trip untuk keluar kota, dan akhirnya terpaksa dibatalkan gitu ya, karena ada masalah gitu ya. Ada yang bersungut-sungut dan bete gitu ya di tempatnya Sora, di grup itu, yang mau pergi gitu, karena kita nggak jadi pergi gitu loh ya. Padahal ternyata di hari itu akhirnya kita mengetahui bahwa memang ada demonstrasi gitu ya, yang cukup kemarin kan suasana cukup memanas ya, yang mana itu adalah jalur yang kami harus lewati kalau kami mau pergi keluar kota gitu. Dan kalau hari itu pergi, yang ada malah akan mungkin bikin banget stagnan. Kita juga mungkin bikin malah cuman abisin waktu macet di jalan, atau apalah gitu, namanya lagi ada situasi yang memanas. Itu kan sebenarnya sesuatu yang positif gitu ya. Gak jadi pergi, tapi menjauhkan kita mungkin dari masalah yang sebenarnya mungkin malah membuat kita jadi sulit gitu ya. Itu yang perlu dipikirin teman-teman. Jadi jangan langsung kecewa tanpa arah, tanpa mau belajar kenapa seperti itu, ya. Tapi bulan September itu juga menandakan bahwa mungkin akan ada masalah-masalah dengan situasi yang mungkin memanas, ya. Jadi jangan terbawa emosi, atau hati-hati malah bertemu dengan seseorang di sekitar kamu. Ini ada dog barking ya. Mungkin hati-hati malah terpancing, terprovokasi, atau dalam tanda kutip ya, bisa jadi terprovokasi yang baik ya teman-teman, tapi bisa juga terprovokasi yang buruk. Nasihat dari seorang teman. Artinya apa? Hati-hati dengan lingkungan di mana kamu bercerita atau men-sharingkan masalah hidup kamu, atau ada masalah-masalah lain. Yang ada, bisa saja dapat masukan, malah dapat masukan yang lebih buruk, yang malah memperburuk situasi dan keadaan. Paham ya maksudnya Sora? Dan itu malah akan menjadi suatu hal yang sulit, malah menambah kesulitan. Nah, tapi untuk kamu yang lain ya, ada juga mungkin nasihat dari orang di sekitar kamu, entah itu teman, entah itu sahabat kamu, yang ternyata malah membawa kebaikan atau membuat situasi lebih baik dari keadaan masalah yang datang. Jadi gini teman-teman, ketika situasi memanas dan ada masalah itu, apapun itu ya, entah itu masalah dalam kerjaan, keuangan, percintaan kamu, karena ini sangat mungkin masalahnya datang dari pasangan kamu yang tadi Sora udah bilang ya, itu adalah respon kamu mempengaruhi. Jadi kadang-kadang orang kasih nasihat itu untuk kebaikan. Jadi jangan langsung pikir, wah aku nggak didukung, aku nggak disupport gitu ya. Oke, karena di sini mungkin saja ada seseorang yang sangat dekat sama kamu, yang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Tapi kalau itu jadi sesuatu yang buruk, itu makanya kamu taunya, Sora, aku taunya dia buruk atau baik, itu hanya dengan punya spiritual yang bagus. Kamu akan mengerti dan memahami dengan intuisi kamu, dengan perasaan kamu yang kuat bahwa orang ini beneran baik atau enggak, gitu ya, tujuannya. Dan kalau Sora lihat di sini, sebenarnya proses panjang ini terhadap adanya mungkin luka, adanya kekecewaan, ada hal yang mungkin tidak berjalan seperti yang kamu mau. Karena di sini ada hal baru yang mungkin akan datang. Ada fresh start ya. Entah itu kamu dengan orang yang baru yang mungkin lebih baik untuk kamu, atau memang arah hidup kamu akan melangkah ke sesuatu yang lebih baik ke depannya, teman-teman. Ya, jadi di sini ada awal baru yang baik lah. Ya, jadi ini adalah satu momen kesempatan, ada awal baru yang mungkin bisa kamu jalani. Jadi bagaimana kamu menanggapinya dan melihat situasinya. Kita coba lihat ya, untuk pesan cintanya. Karena konon kalau nggak ada manis-manisnya di Sora Tarot, nanti nggak ditonton. Untuk area percintaan, apa ya pesannya di bulan September? Yang teman-teman, Hammer ya.
sesuai dengan kartu ini. Kadang ada hal yang harus disabotase, kadang ada hal yang harus dibangun ulang ya, entah cinta kamu, entah komunikasi kamu gitu ya dengan pasangan. Intinya adalah teman-teman, walaupun di sini ada kegagalan, meskipun kamu mau tetap sama orang yang sama, awal yang baru itu mungkin harus ada ya. Di sini harus ada sesuatu yang diperbaiki di antara kalian. Entah itu komunikasi, entah itu jalinan cinta, entah yang segalanya. Intinya adalah dengan orang baru ataupun dengan orang lama harus ada proses membangun. Namanya proses membangun itu tidak enak teman-teman. Digali, diketok, ya berisik dan kotor gitu ya. Kalau bangunan rumah kan kayak gitu ya. Namanya juga membangun, nggak ada proses membangun yang menyenangkan, nggak ada. Nggak ada ya, pasti kotor, berdebu, berisik gitu ya, dan sebagainya. Tapi kan hasil akhirnya ada. Jadi sesuatu yang kokoh, kuat gitu ya. Jadi itu teman-teman, mungkin harus ada yang diperbaiki. Yang kedua adalah kenapa kalaupun kekecewaan yang mungkin kamu dapatkan adalah ternyata seseorang itu memang seseorang yang sudah pergi, mungkin saja dia hilang dengan pamit atau dengan ghosting ke kamu, nggak ada kabar, dan memang dia itu pergi karena memang ada satu ketidaksiapan dia untuk dekat dengan seseorang. Ya, jadi ada hal yang dia belum siap, mungkin secara mental, secara keuangan, dan sehingga orang itu banyak galau, dan sehingga orang itu memilih untuk lari dari kamu atau kabur dari kamu. Dan di sini ada pembelajaran untuk yang namanya teman-teman mengikhlaskan. Ya, kalau memang orang itu belum jadi jodohnya kamu, belum jadi pasangannya kamu, belum bisa jadi jodohnya kamu, memang kadang-kadang kita harus ikhlas. Memang nggak gampang teman-teman ikhlas ya. Kita tuh kadang-kadang maunya sesuai dengan apa yang kita mau, tapi ingat apa yang kita mau bukan apa yang orang mau, atau bahkan mungkin bukan apa yang Tuhan mau. Ya, itu ya. Kalau suara di sini berlapang dadalah gitu ya. Dan mungkin sekali masalah percintaan kalian sangat-sangat mungkin dipengaruhi oleh situasi keuangan ya. Antara memang mungkin ini saatnya dia untuk fokus dulu sama keuangan dia, atau kamu yang harus fokus dulu sama keuangan kamu. Tapi intinya adalah mungkin faktor keuangan ini yang saat ini harus menjadi prioritas, atau justru faktor keuangan ini yang harus mesti dipertimbangkan untuk hubungan kalian masa depan. Karena ingat ya teman-teman, Sora udah pernah sharing di kolom community bahwa 3 alasan teratas seseorang itu mengalami di berbagai negara, apalagi termasuk di Indonesia. Alasan seseorang berpisah nomor 1 adalah faktor keuangan. Jadi ini makanya kenapa suka nggak suka menjadi sesuatu yang sangat penting di sini. Itu intinya ya. Jadi memang persiapkan diri yang terbaik untuk selama di bulan September ya. Dan Sora akan tutup dengan pesan dari bulan September, pesan masukan yang mungkin baik untuk kamu ya untuk bulan September. Yang pertama teman-teman, munculnya ide baru sesuai dengan ini ya. Jadi teman-teman mungkin banget kamu justru ada ide baru, ada pemikiran baru, ada hal-hal baru yang kamu bisa pelajarin dan kamu jadiin sesuatu karya dan sebagainya di bulan September. Jadi memang saatnya fokus untuk diri kamu sendiri ya. Dan kalau memang kamu punya energi satu keinginan, saatnya fokus dengan manifestasi yang kamu mau ya. Fokus sama permohonan kamu apa, manifestasi kamu apa ya bulan September. Dan teman-teman, kalau ada hal-hal yang memang selama ini sudah ganjel di kamu, silahkan mungkin boleh dibicarakan, boleh disampaikan dengan cara yang tepat di bulan September, daripada kamu hanya menekan perasaan kamu gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, ada hasil dari kerja keras kamu ya. Dan walaupun ada hasil dari kerja keras kamu, apapun itu ya, mungkin akhirnya berhasil gitu ya, turunin berat badan sesuai dengan yang kamu mau, berhasil untuk sukses meraih sesuatu, itu tetap harus dijaga teman-teman, karena tidak ada hasil yang permanen. Kamu perlu untuk menjaga hasilnya itu. Oke? Kita akan tutup dengan zodiak dan alfabetnya. Sagittarius, Pisces, Aquarius, Virgo, Taurus, Cancer, Pisces, dan Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kalaupun nggak ada teman-teman, kamu udah ngeklik video ini sudah ada energi manifestasi ya dari apa yang akan terjadi. Oke.
Dan teman-teman yang kepingin personal reading dan sebagainya, silahkan ya teman-teman. Ini saatnya mungkin kamu harus belajar gitu ya, nambahin ilmu ya. Kalau yang mau belajar baca kartu juga bisa, yang mau beli alat-alat pembacaan juga bisa, semua bisa di Instagram Sora. Atau mau baca bazi untuk tahu jalan hidup juga boleh. Semua di satu jalur aja di Instagram Sora @sora_tarot. Kalau beli kalung Tokopedia linknya udah ada di bawah ya, tinggal di cek aja. Oke. WYMH ORMZG UZEJYX 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora tunggu belanjanya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.